importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya. Kita dapat bertemu kembali meskipun melalui dunia maya dengan para peserta didik baru. Saya mengucapkan selamat kepada peserta didik baru yang telah diterima di SMK Negeri 2 Kebumen. Anda sudah melalui tahapan seleksi yang cukup panjang dan perlu disyukuri bahwa Anda telah mendapatkan kesempatan baik untuk bergabung dengan SMK Negeri 2 Kebumen. Dan kami sampaikan kepada peserta didik baru, setelah bergabung di SMK Negeri 2 Kebumen dengan kompetensi keahlian yang Anda pilih, maka harapan kami Anda dapat bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan mudah-mudahan nanti Anda akan mendapatkan kompetensi sesuai yang diidam-idamkan dan lulus dengan predikat baik dan mendapatkan kesempatan pekerjaan yang baik pula. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Joni Haryanto, SPD MT, dan alhamdulillah masih dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai wakaf kurikulum, ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan insya Allah ini untuk periode tahun ketiga. Anak-anakku sekalian, sedikit perkenalan tentang diri saya. Saya dibesarkan di kota Gombong, mulai SD, kemudian SMP dan SMA kebetulan di kota Gombong. Sedangkan untuk kuliah S1-nya kebetulan saya diterima di IKIP Semarang, ya, IKIP Negeri Semarang. Itu masuk tahun 1991. Kemudian saya melanjutkan lagi kuliah S2-nya di Institut Teknologi Bandung tahun 2003 sampai dengan 2005, jadi selama 2 tahun. Pengalaman kerja saya, begitu lulus S1 dari IKIP Semarang, IKIP Negeri Semarang, saya langsung ditempatkan atau ditugaskan di SMK Negeri 1 Cermai Gresik. Jadi saya langsung ke Jawa Timur, ya, ditugaskan di Jawa Timur, dan insya Allah di sana selama 14,5 tahun. Sudah cukup lama. Dan di sana mengajar di jurusan teknik instalasi tenaga listrik dan pernah juga mengajar di jurusan teknik komputer dan jaringan. Pada tahun 2013 saya mengajukan mutasi atau pindah ke SMK Negeri 2 Kebumen, dan alhamdulillah dapat bergabung di SMK Negeri 2 Kebumen mulai tanggal 1 Mei 2013. Dan saya mengajar di jurusan yang sama, yaitu jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian pada tahun 2019 saya dipercaya untuk menduduki jabatan di wakil kepala sekolah bidang kurikulum sampai dengan sekarang. Jadi kepada anak-anakku sekalian, pesan saya, semangat belajar, teruslah berjuang. Mudah-mudahan kompetensi akan Anda dapatkan dan pada saatnya Anda akan menggapai cita-cita. Prinsip hidup saya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, peserta didik baru, saya akan menyampaikan materi terkait kurikulum dan SOP pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Joni Haryanto, SPD MT. Saat ini saya menjabat sebagai Wakasek bidang kurikulum di SMK Negeri 2 Kebumen. Alamat rumah saya adalah Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Anak-anakku sekalian, MPLS SMK Negeri 2 Kebumen pada saat pandemi dilaksanakan MPLS from home. Jangan lupa tetap patuhi prokes, jaga imun, dan patuhi 5M. Baik anak-anakku sekalian, Anda disiapkan sebagai generasi muda untuk calon pemimpin negeri. Ya, ini dikutip dari Kofi Annan. Melek huruf adalah jembatan dari kesengsaraan menuju harapan. Nah, berikutnya terkait kurikulum di SMK Negeri 2 Kebumen, itu berlaku kurikulum 2013, revisi 2018. Baik, kita untuk mengenal lebih lanjut. Nah, di dalam kurikulum ini dasar hukumnya yang pertama terkait spektrum keahlian untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Ini kalau kita di SMK-nya ya, bukan di MAK-nya. Itu diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Perdirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat dengan Kemdikbud nomor 06-D.D5-KK-2018. Ini tentang spektrum keahlian SMK dan MAK. Kemudian berikutnya struktur kurikulum. Struktur kurikulum untuk SMK MAK diatur di dalam Perdirjen Dikdasmen Kemdikbud nomor 07-D.D5-KK 2018 ya. Ini bicara tentang struktur kurikulumnya. Baik, berikutnya nanti untuk KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk SMK dan MAK itu diatur juga di dalam keputusan Dirjen Dikdasmen Kemdikbud nomor 330-D.D5-KEP-KR-2017 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional atau biasa dikenal dengan A, muatan kewilayahan itu kelompok B, kemudian dasar bidang keahlian C1, dasar program keahlian C2, dan kompetensi keahlian C3. Nah, itu dasar hukumnya. Kemudian berikutnya nanti Anda akan diperkenalkan dengan beberapa istilah. Yang pertama yaitu bidang keahlian, kemudian yang kedua program keahlian, yang ketiga kompetensi keahlian. Bidang keahlian adalah kumpulan dari beberapa program keahlian ya. Jadi bidang keahlian terdiri dari beberapa program keahlian. Kemudian setiap program keahlian terdiri dari beberapa kompetensi keahlian. Ini nanti cukup banyak ya. Anak-anakku sekalian, sekolah di SMK itu tentunya titik beratnya di kompetensi keahlian ya, kompetensi keahlian, di mana di situ pendidikan keterampilannya lebih spesifik. Anda diberikan kompetensi pada keahlian tertentu. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu meliputi 3 ranah, yaitu pengetahuan ya, aspek pengetahuan atau ranah pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Jadi Anda dinyatakan kompeten jika
memenuhi 3 ranah ini atau 3 aspek ini, ya, pengetahuan, keterampilan, sikap. Tentunya yang diharapkan ketiga-tiganya adalah baik, ya, punya pengetahuan baik, punya keterampilan baik, dan sikap yang baik. Nah, titik beratnya di kurikulum 2013 itu juga di masalah karakter, ya. Nah, oke, anak-anak sekalian, jadi di sini diperlukan adanya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia industri. Karena Anda tentunya dengan memilih masuk ke SMK, Anda itu akan disiapkan dengan kurikulum SMK ini, akan disiapkan menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang siap pakai di industri. Oke, jadi kompetensinya nanti lebih spesifik. Berikut kita mencoba mengenali bidang keahlian, ya. Bidang keahlian itu di SMK ada 9, ya, ada 9 seperti yang tertera di layar, yaitu yang pertama teknologi dan rekayasa, kemudian ada energi dan pertambangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, bisnis dan manajemen, pariwisata, dan yang terakhir yang ke-9 adalah seni, industri, dan kreatif. Mungkin ada beberapa nama bidang keahlian ini tidak asing, ya, karena di Kebumen juga ada. Nah, khusus untuk SMK Negeri 2 Kebumen adalah masuk yang pertama, bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Jadi saya ulang, di sini bidang keahlian ada 9. Nah, di sekolah kita di SMK 2 itu masuk yang pertama, yaitu teknologi dan rekayasa. Kemudian bidang keahlian itu bisa terdiri dari beberapa program keahlian, ya. Teknologi rekayasa itu bisa terdiri dari beberapa program keahlian. Nah, dari 9 tadi, ya, tadi kan 9, ya, ada bidang keahlian jumlahnya 9, itu program keahliannya ada 49, ya. Dari 9 kemudian dipecah lagi lebih spesifik jadi 49. Nah, 49 ini saya ambil hanya yang ada di SMK Negeri 2 Kebumen saja ini. Di SMK Negeri 2 Kebumen kebetulan program keahliannya ada 5, yaitu yang pertama teknologi konstruksi dan properti, ya. Program keahlian teknologi konstruksi dan properti nanti mempunyai kompetensi keahlian. Nah, di SMK 2 ada 2, ya. Ini saya perlihatkan. Nah, ini yang pertama yaitu bisnis konstruksi dan properti BKP. Kemudian yang kedua desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Ini masuk ke dalam program keahlian teknologi konstruksi dan properti, atau bahasa dulunya ya dikatakan antara BKP dan DPIB adalah satu rumpun. Baik, kemudian yang kedua teknik ketenaga listrikan. Program keahlian teknik ketenaga listrikan itu kebetulan di sekolah kita hanya mengambil satu saja, yaitu teknik instalasi tenaga listrik TITL. Kemudian program keahlian untuk teknik mesin di sekolah kita juga ngambil satu, teknik otomotif satu, dan teknik elektronika satu, ya. Teknik mesin untuk kompetensi keahliannya yang kita ambil adalah teknik pemesinan. Kemudian untuk yang teknik otomotif kita sementara mengambil yang teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, ya, kompetensi keahliannya yang ada di SMK 2 ini. Kemudian untuk yang teknik elektronika itu kita mengambil yang teknik audio video. Jadi kompetensi keahliannya teknik audio video. Nah, kalau jumlah keseluruhan yang ada di spektrum keahlian itu
kompetensi keahlian totalnya ada 146. Jadi di sekolah kita ya alhamdulillah baru cukup ambil 6 saja dulu ya. Oke, baik. Tadi sudah kita bahas mulai bidang keahlian, kemudian program keahlian dan kompetensi keahlian. Nah, kompetensi keahlian ini yang biasa Anda kenal dengan nama jurusan. Oke, berikutnya kita lebih mengenal lagi terkait kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Kebumen ya. Yang pertama yaitu bisnis konstruksi dan properti atau BKP. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Jadi bidang keahliannya teknologi rekayasa, program keahliannya teknik konstruksi dan properti, kompetensi keahliannya bisnis konstruksi dan properti. Nah, ini biasanya yang kita sebut jurusannya apa? BKP. Nah gitu. Nah, coba kita lihat struktur kurikulumnya ya, struktur kurikulum untuk BKP. Di sini ada muatan nasional dan muatan kewilayahan. Ya, ini Munas, Muwil. Ini yang atas ya, mata pelajaran Munas itu apa saja? Ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nah, ini bahasa asing lainnya Anda nanti akan diajar di kelas 12 yaitu bahasa Jepang. Oke ya. Ini di sini ada distribusinya. Kelas 10 semester 1 3 jam, semester 2 3 jam ya. Misalkan untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian kelas 11-nya 3 jam. Semester 2-nya juga 3 jam. Kelas 12 pendidikan agama juga masih diberikan ya, semester 1 3 jam, semester 2-nya 3 jam dan seterusnya, dimana jumlah untuk muatan nasional itu masing-masing semester ya. Kelas 10 itu semester 1 19 jam, semester 2 19 jam, kelas 11 semester 1 2 15, kelas 12 semester 1 2 15. Itu yang Munas ya, muatan nasional. Kemudian yang muatan kewilayahan ini ada mata pelajaran seni budaya. Kemudian yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, seni budaya hanya diajarkan di kelas 10 semester 1 dan 2 saja. Kelas 11 sampai dengan kelas 12 tidak ada seni budaya. Kemudian penjas orkes itu diajarkan di semester kelas 10 dan 11, semester 1 2 1 2 gitu ya. Kemudian kelas 12-nya tidak ada. Ini jumlah totalnya untuk muatan kewilayahan 5 kelas 10 ya, semester 1 5, semester 2 5, kelas 11 semester 1-nya 2, semester 1 2, semester 2-nya juga 2 untuk kelas 11. Begitu. Nah, ini supaya tidak saya ulang-ulang, untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan ya, Munas dan Muwil itu sama untuk semua kompetensi keahlian. Jadi semua jurusan sama. Ini sama mendapatkan Munas dan Muwil yang sama. Nanti perbedaannya adalah di peminatannya. Baik, selanjutnya. Sekarang bicara muatan peminatan kejuruan. Ini masih BKP ya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu BKP. Untuk BKP, muatan peminatan kejuruan. Di situ ada dasar bidang keahlian ya. Simkomdik, simulasi dan komunikasi digital. Anda akan diajari terkait dengan komputer ya. Komunikasi digital, kemudian ya kalau bahasa dulunya ada KKPI semacam itulah. Ya, kemudian yang kedua fisika, yang ketiga kimia. Itu dasar bidang keahlian. Kemudian C2 yaitu dasar program keahlian. Nah, ini sudah mulai menjurus ke program keahliannya. Ini dasar program keahliannya. Jadi nanti yang ini untuk dasar program keahlian antara BKP dan DPIB itu sama, yaitu mendapatkan gambar teknik, mekanika teknik, dan dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah ya. Gambar teknik 3 jam, kemudian mekanika teknik 3 jam, dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran
7 jam. Ini diperoleh di kelas 10 semester 1 dan 2 ya, untuk C2 nya. Kemudian C3 ini kompetensi keahlian, ini sudah lebih spesifik, kompetensi di keahlian Anda ya, kompetensi keahlian Anda ini lebih spesifik. Kalau BKP ya, ini ada 5 ini, jadi nanti Anda akan mendapatkan perencanaan bisnis, konstruksi dan properti. Kemudian mapel yang kedua adalah pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan properti. Yang ketiga estimasi biaya konstruksi dan properti. Yang keempat pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Dan yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk C3 ini diberikan di kelas 11 dan 12. Ini bisa dilihat kelas 11 semester 1-2 untuk mapel perencanaan bisnis konstruksi dan properti itu di jumlah jamnya masing-masing semester 6 jam ya, kelas 11 dan kelas 12 itu ada, dan seterusnya, sehingga jumlah totalnya ya, jumlah total semester 1-2 kelas 10 46 jam per minggu ya, semester 1 dan 2 kelas 11 masing-masing 40 jam per minggu. Kemudian di kelas 12 semester 1 dan 2 masing-masing 48 jam per minggu. Seperti itu ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan selama 3 tahun materinya ini, ada Munas Muwil, kemudian ada muatan peminatan kejuruan. Insya Allah ini yang menghantarkan Anda untuk mempunyai kompetensi khusus ya, sesuai jurusan yang Anda pilih. Berikut dari kompetensi keahlian BKP ya, nanti Anda akan memiliki kompetensi diantaranya ya, ini yang diajarkan dari kurikulum tadi itu apa yang namanya di struktur kurikulum itu lebih detailnya ini. Jadi ada drafter, bisa Anda membuat gambar bangunan dan gambar pelaksanaan, quantity surveyor ya, menghitung volume item pekerjaan bangunan, jumlah material dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian sebagai pelaksana lapangan ya, memanage pekerjaan pembangunan agar sesuai dengan batasan waktu yang ditargetkan, mengontrol kualitas pekerjaan, serta mengarahkan mandor atau tukang bangunan ya. Ini sangat prospek ya untuk saat ini. Kebetulan untuk konstruksi sedang banyak pekerjaan. Kemudian quality control, pengendali proyek, logistik, konsultan perencana, kontraktor. Jadi ini kompetensi yang Anda miliki nanti setelah selesai mengikuti 3 tahun pembelajaran di BKP. Kemudian bidang pekerjaan di dunia konstruksi bangunan ini ya, Anda bisa menjadi perusahaan konsultan perencana ya, kontraktor, konsultan pengawas, developer perumahan, tenaga teknis pada instansi pemerintah, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kemudian juga Anda misalkan ikut seleksi di pegawai negeri ataupun swasta ya, juga ke seperti kemarin ada dari BKP, ada yang masuk ke PT ADM gitu ya. Jadi sangat memungkinkan untuk bekerja di berbagai sektor. Oke, selanjutnya kita lebih mengenal ke kompetensi keahlian DPIB, desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah ini kita lihat bidang keahliannya sama kan, teknologi rekayasa. Program keahliannya ini satu rumpun dengan BKP, teknik konstruksi dan properti. Kompetensi keahliannya DPIB ya, desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, untuk Munas Muwil sama, langsung ke muatan peminatan kejuruan ya. Untuk C1 sama, Simkomdik fisika kimia sama. Kemudian C2 sama juga dengan BKP karena masih satu rumpun ya. Dasar program keahliannya karena satu rumpun masih sama. Ya, yang berbeda di C3-nya, di kompetensi keahliannya. Kalau untuk DPIB itu lebih dibekali ke ini ya. Kita baca satu mapelnya, aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Ya, ini desain ya.
Anda diajari perangkat lunak atau aplikasi perangkat lunak ya. Diajari ini ya, jumlah jamnya cukup besar. Di kelas 11 masing-masing semester 9 jam, di kelas 12 8 jam. Kemudian yang kedua, konstruksi jalan dan jembatan, ini 5 jam 5 jam. Kemudian estimasi biaya konstruksi, diajari ngitung estimasi biaya, itu 4 jam 6 jam. Konstruksi dan utilitas gedung 6 jam 6 jam. Kemudian tidak lupa juga ini produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu 7 jam di kelas 11 dan 8 jam di kelas 12. Totalnya ini dalam satu minggunya kelas 11 itu kelas 10 46 jam per minggu, kelas 11 48 jam per minggu, dan kelas 12 48 jam per minggu. Untuk kompetensi lulusannya ini juga sama ya, jadi masih satu bidang pekerjaan dengan yang BKP. Jadi kalau untuk DPIP lebih ke desainnya, kalau untuk BKP di pelaksana di lapangannya. Tapi nanti kalau sudah lulus ya bisa dua-duanya, atau bahkan kalau mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi juga nanti Anda akan bisa masuk ke teknik sipil, arsitek ya, tergantung Anda mau kemana. Oke, bidang pekerjaan masih sama. Baik, kita lanjut ke kompetensi keahlian yang ketiga, yaitu teknik instalasi tenaga listrik. Bidang keahlian teknologi rekayasa, program keahliannya teknik ketenaga listrikan, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Ya, ini Munas Mobil sama tetap untuk semua jurusan. Kemudian untuk muatan peminatan kejuruannya, dasar bidang keahlian, kan bidang keahliannya sama, ini 6 jurusan ini bidang keahlian teknologi rekayasa sama, makanya Simkomdik, fisika, kimia sama semua. Kemudian C2-nya udah berbeda ya, C2-nya ini khusus untuk yang teknik ketenaga listrikan, yaitu yang pertama gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, pekerjaan dasar elektromekanik, itu jumlah jamnya di kelas 10 ini C1 dan C2. Kemudian C3-nya di kelas 11 dan kelas 12, yaitu mendapatkan mata pelajaran instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, perbaikan peralatan listrik, produk kreatif dan kewirausahaan. Insya Allah untuk produk kreatif kewirausahaan semuanya ada, semua kompetensi keahlian ya. Jadi ini untuk yang jurusan listrik diajari tentang instalasi penerangan listrik, tenaga, kemudian motor ya, dan perbaikannya. Baik, berikutnya kompetensi yang dimiliki oleh lulusan TITL ini. Jadi mampu menganalisis rangkaian listrik dan memahami dasar-dasar elektronika, kemudian menggunakan hasil pengukuran dan menerapkan pengukuran komponen elektronika, menafsirkan gambar teknik listrik dan melakukan pekerjaan mekanik dasar, menerapkan keselamatan kesehatan kerja K3 ya, merawat memperbaiki peralatan rumah tangga listrik, memperbaiki motor listrik, kemudian memasang instalasi penerangan listrik baik bangunan sederhana maupun bangunan bertingkat, kemudian memasang sistem pentanahan instalasi listrik, memasang instalasi tenaga listrik bangunan sederhana dan bertingkat ya. Tadi ada instalasi penerangan, instalasi tenaga, kemudian mengoperasikan sistem pengendali nih, elektromekanik, elektromagnetik ya, yang manual, kemudian sistem pengendali elektronik ini otomatis ya, nanti akan dikenalkan PLC. Ini mempunyai nilai jual di industri ya. Jadi Anda silahkan nanti pelajari dengan baik yang mengambil jurusan TITL dan seterusnya. Kemudian bidang pekerjaannya di dunia usaha, dunia industri, ini di PT PLN ya, pembangkit, transmisi, distribusi, kemudian biro teknik listrik, ini wirausaha ya di biro teknik listrik, kemudian kerja di semua sektor industri. Contohnya ada yang bekerja di alumni kita itu Yamaha Musik, Showa, ADM, PAMA dan lain-lain. Tenaga teknis pada instansi pemerintah, kemudian BUMN, PT KAI, itu banyak juga.
Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, ini di perguruan tinggi ya, kalau mau linier ya di teknik elektro, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga kuliah dengan jurusan yang lainnya. Baik, berikutnya kita kenali yang keempat, yaitu kompetensi keahlian teknik pemesinan ya. Ini bidang keahliannya sama, teknologi rekayasa, program keahlian teknik mesin ya, kompetensi keahliannya teknik pemesinan. Kita lihat Munas Muwil sama, kemudian muatan peminatan kejuruan ini C, yang C1 nya sama ya, karena masih satu bidang keahlian teknologi rekayasa, berbedanya di C2 dan C3. C2 nya gambar teknik mesin ya, gambar teknik ya sudah berbeda sesuai masing-masing kompetensi keahlian. Kemudian pekerjaan dasar teknik mesin, kemudian dasar perancangan teknik mesin, itu jamnya ada semua ya. Kemudian kompetensi keahlian ini C3 nya ini diajarkan di kelas 11 dan 12, itu teknik gambar manufaktur ya, 4 jam. Kemudian teknik pemesinan bubut itu 7 jam di kelas 11 semester 1-2 dan 5 jam di kelas 12 semester 1-2. Kemudian teknik pemesinan fries ya, ini 7 jam di kelas 11 semester 1-2, 6 jam di kelas 12 semester 1-2. Ada teknik pemesinan gerinda. Nah, gerinda ini langsung di kelas 12 nya ya. Kemudian teknik pemesinan NC, CNC dan CAM. Nah, ini yang teknologi terkini Anda diajarkan untuk bubut dengan diprogram di komputer. Nah, ini di kelas 11 6 jam masing-masing semester, dan di kelas 12 juga sama, 6 jam di masing-masing semester. Produk kreatif dan kewirausahaan sama ya, 7 jam di kelas 11 dan 8 jam di kelas 12. Nah, ini tentunya produk kreatif dan kewirausahaan ya spesifik sesuai dengan jurusan atau kompetensi kalian masing-masing. Total jamnya kelas 10 46 46 ini per minggunya, kemudian kelas 11 48 48 tiap semester ya, per minggunya segitu jumlah jamnya. Kelas 12 juga sama 48. Oke. Kemudian kompetensi tamatan teknik pemesinan ya, ahli di bidang pengelasan logam, ahli di bidang pengoperasian mesin bubut, pengoperasian mesin fresh, mesin gerinda ya. Kemudian mengoperasikan CNC, komputer numerical control, ini yang diprogram ya, diprogram. Oke. Selanjutnya bidang pekerjaannya ini ya, bisa spesial di tukang las, kemudian teknisi mesin bubut fresh dan gerinda, operator mesin bubut fresh dan gerinda CNC. Ini di industri-industri sangat dibutuhkan. Kemudian kerja di sektor industri ini sama, SOA, ADM, PAMA dan lain-lain. Ini dari semua lulusan insya Allah bisa. Kemudian wirausahawan dalam bidang pemesinan melanjutkan ke perguruan tinggi, semuanya bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Baik, kita lanjutkan untuk yang kelima, yaitu kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif ya. Bidang keahlian sama, teknologi rekayasa, program keahlian teknik otomotif, dan kompetensi keahliannya teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO. Munas Muwil sama ya. Kemudian di peminatan kejuruan dasar bidang sama ya, Simkomdik fisika kimia. Nah, ini di C2 nya dasar program keahlian sesuai otomotif ya, teknik otomotif, jadi gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, kemudian pekerjaan dasar teknik otomotif. Ini Anda akan diajari spesifik tentang otomotif ya, baik gambarnya, kemudian dasar-dasar otomotif ya, pekerjaan dasar dan lain-lain. Kemudian di kompetensi keahliannya ini lebih spesifik ya, lebih spesifik ke kendaraan ringan otomotif ya. Jadi mulai diajarkan di kelas 11 dan 12 ini pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ini akan diajarkan pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan produk kreatif kewirausahaan. Ini
juga sama jamnya 7-8. Totalnya di bagian bawah ini per minggunya 46 ya, di kelas 10, kelas 11 48, kelas 12 48, cukup banyak kan. Baik, kemudian untuk kompetensi keahlian TKRO ini kompetensi tamatannya yaitu mampu untuk melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor bensin dan diesel. Kemudian ini bermotor berarti bisa roda 2, roda 4 ya. Kalau untuk bensin roda 2, untuk roda 4 bermotor bensin, diesel gitu ya. Kemudian perawatan dan perbaikan sasis dan sistem pemindahan tenaga kendaraan ringan. Kemudian perawatan perbaikan sistem kelistrikan kendaraan ringan. Ya, oke, dilanjut. Kemudian untuk bidang pekerjaannya di dunia usaha, dunia industri, ini sebagai teknisi atau mekanik pada bengkel ATPM atau bengkel umum, kemudian wirausahawan dalam bidang otomotif atau jasa perbengkelan, kemudian sebagai teknisi perakitan atau teknisi produksi pada industri kendaraan ringan, mobil, industri otomotif, kemudian kerja di sektor industri, SOA, ADM, PAMA, dan lain-lain ya. Melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke. Baik, yang keenam, yang terakhir yaitu kompetensi teknik audio video. Bidang keahlian teknologi rekayasa, program keahlian teknik elektronika, dan kompetensi keahlian teknik audio video. Ini masuk elektronika. Oke, untuk Munas Muwil sama, kemudian di dasar bidang keahlian juga sama. Simkomdik fisika kimia. Kemudian perbedaan di sini di C2, C3. C2-nya ini kerja bengkel dan gambar teknik. Ini sudah spesifik terkait elektronika. Dasar listrik dan elektronika. Kemudian teknik pemrograman, mikroprosesor dan mikrokontroler. Jadi Anda juga diajari terkait teknik pemrograman, mikroprosesor dan mikrokontroler. Ini yang mengambil TAV ya. Kemudian di kelas 11-12 C3 kompetensi keahliannya diajarkan pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler di kelas 11 4 jam ya, semester 1 dan 2. Kemudian penerapan rangkaian elektronika kelas 11-12 jumlah jamnya itu 7 dan 6. Perencanaan dan instalasi sistem audio video kelas 11-12 itu 6 jam. Ini diajari merencana dan menginstalasi sistem audio video. Kemudian penerapan sistem radio dan televisi 11-12 juga 7 jam, 6 jam. Perawatan dan perbaikan peralatan audio dan video. Kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Total jamnya 46 di kelas 10, 48 kelas 11, dan 48 di kelas 12. Baik, kemudian kompetensi tamatannya ini mampu menguasai menerapkan dasar-dasar teknik elektronika. Kemudian kompeten dalam bidang aplikasi sensor, perawatan dan perbaikan sistem radio televisi, sistem produksi audio video, shooting, mixing dan editing, teknologi mikrokontroler dan mikroprosesor, kemudian perencanaan, pembuatan dan perbaikan sistem audio video, instalasi CCTV, teknologi power inverter, converter. Kemudian mampu juga berwirausaha dalam bidang teknik audio video, serta tentunya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Bidang pekerjaan ini ruang lingkupnya ya, jadi dapat mengoperasikan, merawat, menginstalasi, menerapkan dan mereparasi sistem elektronika, dokumentasi video, pengambilan gambar dan editing video. Kemudian sebagai operator di perusahaan bidang elektronika, perusahaan elektronika mitra atau pada instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta seperti LG, Panasonic, Toshiba, berbagai departemen ya, Pemprov, Pemkot dan Pemkab. Kemudian yang kelima wira swasta di bidang elektronika. Kemudian yang keenam dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Insya Allah semua jurusan terbuka peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya.
Ya, baik. Dari 6 kompetensi keahlian sudah kita bahas semua, dan insya Allah semuanya baik. Tidak ada yang jelek, semuanya bisa mengantarkan Anda untuk memiliki kompetensi keahlian tertentu yang khusus, dan bisa mengantarkan Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Baik, ini kemarin, jadi tahun 2021 ini, jadi anak-anak belum lulus kelas 12 ya, kelas 12 itu belum ujian sekolah sudah direkrut di PT ADM. Ini nama-namanya ada ya, kemarin ada sekitar 21 anak. Nah, di PT ADM pun yang bisa masuk ya, mulai BKP bisa masuk, TITL masuk, TKRO masuk, kemudian TP ya masuk juga. Jadi Anda jangan khawatir, jadi semua jurusan sebenarnya bisa saja bekerja di mana saja ya, tergantung nanti perusahaannya membutuhkan lulusan dari bidang apa. Ini berangkat tanggal 13 Maret 2021, jadi belum ujian sekolah, sehingga ujian sekolahnya mereka setelah bekerja shift. Kalau shift malam berarti ngerjakan pagi, shift siang ya ngerjakan malam melalui ujian online ya. Oke, kemudian berikutnya terkait prestasi siswa. Nah, ini jurusan BKP cukup memuaskan ya. Jadi kejuaraannya mulai tahun 2015, 16, 17 ini sampai kemarin 19, 20, 21 ya. Di 21 juara 1 LKS tingkat provinsi Jawa Tengah, cabinet making. Kemudian di tahun 2020 juara 3 tingkat nasional ya, cabinet making dan lain-lain. Ini juga pernah sampai ke juara di ASEAN ini tahun 2016 ya, ASEAN World Skill di Kuala Lumpur. Ini, jadi silakan Anda berprestasi, mudah-mudahan bisa mengantarkan Anda untuk berlomba kemana nih ya, ke luar daerah bahkan sampai ke luar negeri. Untuk TITL ini ya juara tingkat kabupaten di juara 1 LKS ya. Kemudian alumni TITL ini yang sempat kami ambil fotonya ya, ini bekerja di PT PLN Persero di GI Rawalo Kabupaten Banyumas itu ya. Ada yang bagian saluran udara tegangan tinggi ini, di pemeliharaan Sutet, ini ada yang di Gardu Induk. Kemudian alumni TITL juga ada yang bekerja di PT Len Reka Prima Semesta, ini rekanan dari kereta api, dia bekerja di sistem kontrolnya. Kemudian ini yang nama Hamdan ini bekerja sebagai KAI di PT KAI sebagai masinis KRL ya, ini lulusan listrik ini. Oke, kemudian alumni dari teknik pemesinan, nah ini ada yang jadi marinir ya, semua jurusan bisa nih kalau mau melamar menjadi marinir, akpol atau di akabri dan lain sebagainya ya. Ini Mas Asis, ini kebetulan di PT PLN Persero Kebumen. Nah, ini sudah berdampingan dengan Bapak Menteri ya, Bapak Erick Thohir, ini sudah jadi pejabat ini. Oke, nah, itu sekelumit terkait dengan kompetensi keahlian. Berikut kita bicara mengenai SOP pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini sudah 1 tahun lebih pembelajarannya PJJ, kemudian kemarin sempat ada pembelajaran yang kita beri nama konsultasi pembelajaran produktif dan normatif adaptif, SIF ya. Tapi untuk saat ini sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 kita masih dalam PPKM darurat ya. Kita ya hati-hati saja, jaga kesehatan, jaga imun. Jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir ya, menggunakan sabun. Oke. Nah, untuk SOP pembelajarannya ini untuk catatan ya. Jadi MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah Anda dimulai hari Senin 12
sampai dengan 14 Juli ya, Senin sampai dengan Rabu 2021. Kemudian nanti mulai PJJ mulai tanggal 15 Juli 2001 sampai dengan informasi selanjutnya. Jadi ini terus nanti ikuti saja informasinya ya. Jadwalnya sudah disusun, jadwal juga sudah di-share ke grup Anda, jadi tolong grupnya segera diaktifkan. Jadwal pembelajaran PJJ ini sudah disusun sedemikian rupa mulai Senin sampai dengan Jumat. Nanti Bapak Ibu guru akan memandu Anda, termasuk Bapak Ibu wali kelas ya. Oke, kemudian tata tertib kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 tolong diperhatikan. Yang pertama, Anda harus mengikuti grup kelas, nanti dipandu oleh Bapak Ibu wali kelas dan diikuti oleh Bapak Ibu guru mapel ya. Jadi grupnya ada Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru mapel. Kemudian kedua, mengikuti perkembangan informasi melalui grup kelas. Yang ketiga, dalam berkomunikasi dalam grup kelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menjaga sopan santun kepada Bapak Ibu guru ataupun wali kelas ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, grup kelas hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi terkait urusan kegiatan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sekolah lainnya dengan tetap mematuhi Undang-Undang ITE yang berlaku di negara Indonesia. Jangan sampai terjadi perundungan ataupun terkait SARA ya, suku, agama, ras. Oke, terkait SARA. Kemudian yang kelima, mengikuti kegiatan belajar mengajar baik dengan metode PJJ. Jadi nanti kita akan kombinasi ya, melihat situasi dan kondisi. Kalau dianjurkan untuk PJJ, kita nanti PJJ. Kalau memungkinkan blended learning, yaitu campuran antara PJJ dan PTM, ya nanti akan diatur jadwalnya. Jadi ada yang PJJ, ada yang PTM, nanti untuk konsultasi pembelajaran produktif maupun normatif adaptif. Mungkin suatu saat, mudah-mudahan kita berdoa pandemi COVID segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka sesuai ini. Silakan Anda ikuti sesuai informasi sekolah, jadwal yang ada dan arahan dari Bapak Ibu guru mapel maupun Bapak Ibu wali kelas. Kemudian yang keenam, menyiapkan perangkat atau gawe ya, handphone Android, tablet, laptop atau komputer dan kuota internet sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Anak-anakku sekalian, Anda sebagai peserta didik kan sudah dibebaskan dari biaya SPP dan SPI, jadi tolong tidak ada alasan kesulitan di perangkat ya dan kuota internet. Jadi manfaatkan dana yang sudah digantikan oleh pemerintah, yaitu SPP dan SPI, untuk membeli perangkat ini jika belum punya. Tapi saya yakin Anda sudah punya semua, karena di SMP juga kemarin sudah mengalami 1 tahun ini pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketujuh, mematuhi tata tertib sekolah ya. Tata tertib sekolah silakan dipelajari lagi, kan sudah Anda baca bahwa di tata tertib itu yang kemudian kemarin ditandatangani bermaterai, pelajari betul, jangan sampai Anda melanggar ya. Tata tertib diadakan itu untuk ditegakkan supaya Anda bisa disiplin dan tidak melanggar peraturan. Baik, kemudian kami sampaikan, jadi selama belajar di SMK Negeri 2 Kebumen, maka nanti di kelas 10 kan ada tiga tingkat ya, kelas 10, 11, kemudian kelas 12. Nah itu tentunya nanti kalau sudah 1 tahun Anda akan melalui kenaikan kelas. Nah, di sini saya sampaikan kriteria kenaikan kelas. Nah, kebetulan saya nggak sampai ke yang kelulusan, sementara yang kriteria kenaikan kelas dulu ya. Ini sumbernya dari Panduan Penilaian Hasil Belajar dan Pengembangan Karakter pada SMK dari Dirjen PSMK ya.
Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Ya, misalkan Anda sekarang mengikuti tahun pelajaran 2021-2022, maka harus tuntas semua itu dalam 1 tahun itu. Kemudian yang kedua, nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik. Ya, tolong ini sikap Anda dijaga selama pendidikan dan terjun ke masyarakat. Sikap Anda juga kalau sebisa mungkin dijaga. Sikaplah yang baik kan. Jadi ini sesuai kriteria yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu sekurang-kurangnya nilainya baik. Kemudian yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Ini sebagai ekstra wajib, sekurang-kurangnya baik. Jadi wajib kelas 10 wajib mengikuti, bahkan nilainya harus ada sampai dengan kelas 12. Baik, kemudian yang keempat, tidak memiliki nilai mata pelajaran wajib A, B, dan C1 adaptif dan normatif, kemudian C2 dan C3 produktif, yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah skor ketuntasan minimal atau KKM atau SKM ya. Kalau KKM kan kriteria ketuntasan minimal, sama aja, atau predikat D. Ini tidak boleh ada nilai D. Jadi A, B, C1, C2, dan C3 diharapkan semuanya tuntas ya. Jadi tidak boleh ada di bawah KKM. Kemudian berikutnya, yang kelima, satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah. Nah, ini nanti ditentukan melalui rapat dewan guru. Nanti bisa juga dipertimbangkan persyaratan, misalkan minimal kehadiran, ya, tata tertib, apakah sering melanggar tata tertib, kemudian peraturan yang berlaku di sekolah, yaitu SMK 2 ya. Baik, anak-anakku sekalian, jadi terakhir pesan dari kami untuk menutup materi kurikulum dan SOP pembelajaran di masa pandemi COVID ini, saya sampaikan selamat Anda yang sudah dinyatakan bergabung dengan SMK Negeri 2 Kebumen, diterima di jurusan yang Anda pilih. Sekarang harus Anda terima jurusan yang Anda pilih itu dengan sebaik-baiknya ya, tidak perlu merasa bahwa wah ini jurusan pilihan kedua atau pilihan ketiga, tidak perlu. Jadi yang penting Anda harus belajar dengan giat ya, tekun, insya Allah nanti akan sukses ya. Selamat belajar dan semoga sukses. Manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu. Terima kasih peserta didik baru yang hebat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.